Jadi zaman dulu kan sih radio engineer. Ya. Ya kan saya masuk tuh sebagai radio engineer. Jadi yang nge-planning tower itu ada di mana gitu kan. Kita butuh berapa ketinggian tower. Kalau kita bangun satu kota itu caranya begini. Dan itu aturannya tuh kayak strict banget gitu. Terus sekarang nggak perlu lagi karena si sistem itu bisa mikir sendiri. Jadi self-organizing network. Wah, kalau dulu tuh saya bilang, aduh kalau saya dulu punya itu ngapain dulu saya mikir susah-susah gitu ya. Jadi dari si teknologi itu salah satunya itu. Terus kalau dulu juga kita pakai analytics, tapi analytics kita itu memerlukan struktur data yang luar biasa supaya kita gampang. Sekarang enggak, dengan AI itu kita data seperti apa, si AI ini bisa ngambil sendiri gitu. Nah, jadi kalau mungkin buzzword zaman dulu kita harus punya big data yang begini-begini. Sekarang nggak perlu. Padahal that was only 5 years ago. Ya, ya kan buzzword big data itu it was only 5 years ago. Sekarang nggak perlu lagi karena si AI bisa itu. Jadi kemudian juga yang dulu kita nggak kepikiran adalah bahwa yang sekarang muncul yang OTT. Zaman dulu kan telco kita cuma saya kompetisinya ada Telkomsel, Indosat. Sekarang udah bukan mereka lagi, kompetisinya kan si OTT ya. OTT. Itu yang menurut saya yang perubahan yang paling besar. Wah, dulu kita nggak berpikir ke arah situ. Kita berpikir cuma benar-benar telco itu adalah ya ini pemainnya adalah selular aja gitu. Ternyata kita bisa ditumpangi oleh mereka yang even Pak, saya ingat banget ya, mungkin 10 tahun 15 tahun kita udah mikir ini kayaknya kita harus tapi kita tuh denying gitu. Nggak mungkin lah mereka bisa begitu ya. Kita tuh kayaknya keep denying sampai itu kejadian, ya sudah hilang deh yang revenue SMS, revenue voice, hilang. Padahal kita tuh we had enough time untuk prevent. Tapi menurut saya karena kita tuh denying, kayaknya nggak mungkin deh. Sama seperti Nokia kan, Nokia juga kan, karena dia atau BlackBerry dia denying, never too big to fail gitu kan. Menurut saya tuh mikir, saya pernah mengikuti ini semua ya, kenapa dulu tuh nggak ke situ ya. Terus dulu tuh kita kan mikir gini, telco ini kita harus dapat duit dari bukan cuma dari akses, misalnya dari mobile advertising dan sebagainya, gitu kan. Tuh Pak, dulu tuh ini kan revenue sih, ini masih gede nih. Sekarang advertising siapa yang ngambil? OTT. Kita nggak dapat apa-apa dari digital advertising. Padahal dulu mikir bahwa ini harusnya digital advertising is new money for us. Juga data dulu kita bilang new money, tapi sampai sekarang kita nggak bisa monetize. Jadi menurut saya ya kita nih bukan berarti mereka itu hebat sekali, tapi kita secara industri itu terlalu pede. Dan ketinggalan akhirnya. Nah, itu juga menarik. Bagaimana ngadepin OTT? Karena OTT apakah perlu regulasi ya? Karena gini, OTT kan dia tidak keluar biaya untuk infrastruktur, tapi menikmati betul seluruh model revenue. Bahkan mereka sekarang menjadi rujukan semua connecting people. Kalau dulu kan connecting people itu mobile. Sekarang connecting people OTT juga. Nah, itu perlu harus ada regulasi gitu ya? Ya, kalau sebetulnya gini, kenapa regulasi diperlukan? Karena harusnya ada fair share Pak. Sekarang kita harus bayar PNBP, ya Spektrum, USO, kan mereka nggak bayar. Pajak, ya kan? Pajak aja belum tentu benar kan gitu. Menurut saya regulasi diperlukan untuk memberikan level playing field. Bukan kita dikasih proteksi, bukan, tapi at least level playing field. Karena sekarang apalagi kalau memasukkan kayak Elon Musk ya. Sebetulnya bukan kita Starlink. Sebetulnya bukan bahwa kita nih takut ada subsidi, tapi kita bilang ke pemerintah boleh, tapi kita dikasih ya sama dong. Kalau kita sekarang harus bayar spektrum sekian banyak, masa kalau mereka terus bisa bebas. Jadi regulasi diperlukan bukan untuk memberikan kita certain privilege, tapi
at least tuh level playing field. Tapi itu ancaman yang sangat serius bagi Telkom kan? Yang mana yang Terutama dengan opti yang makin kesini makin signifikan. Nah ini apa namanya? Ini menurut saya menarik ya, karena saya itu ngobrol dengan beberapa orang mengenai Starlink, mengenai komunikasi lewat Leo gitu. Ya. Semua orang telco ini, termasuk ngomong sama Huawei, sama Nokia, no, Rekomendasi. masih lama itu. Sekarang itu mereka tuh speednya rendah kok. Mereka itu paling cuma untuk daerah rural. Saya udah mikir mengikuti pengalaman yang lama. Saya bilang ini kita nggak boleh underestimate gitu. Nah cuma juga di lain sisi kan kita tidak bisa menghalangi perubahan teknologi, ya enggak? Perubahan teknologi. Jadi menurut saya balik lagi kelihatan di regulasi itu diperlukan supaya treatmentnya sama. Paling tadi kan perusahaan telekomunikasi tidak hanya bersaing dengan seluler, dengan OTT dan semua. Sekarang mungkin artinya ajang kompetisinya diperlebar dan semuanya. Butuh keterbukaan mindset dari seorang pemimpin. Bagaimana mendeliver ini sampai ke bawah? Kadang yang di bawah kan karena dia masuk ke wilayah seluler, aku seluler aja membuka sampai ke bawah gimana? Iya. Jadi memang itu poin yang penting sekali ya, bahwa pemikiran kita itu sampai ke yang bawah. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita menyampaikan komunikasi, karena bahasa di level saya, di level BOD beda banget dengan yang di bawah, gitu ya. Satu itu, jadi harus pakai bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Kedua, kalau ada mereka ada ketakutan di saya, segini ketakutannya, sampai di mereka jadi segini. Nah, jadi mesti ingat ada amplifier dari saya ke N-1 ke -2 itu, kalau ada concern itu amplifikasinya luar biasa. Jadi harus dijaga. Jadi meskipun kita melihat ada seperti itu, harus dibarengi dengan tadi. Oke, jadi apa yang mesti kita siapin nih? Gitu. Jadi optimisme bahwa kita bisa menghadapi any situation masih tetap harus ada. Tapi kita mesti bilang ke mereka bahwa ini kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu, dan ini kita bisa tergerus atau kita bisa leave behind. Kuncinya lagi, kalau kita tidak bisa menerangkan itu dengan satu slide, forget it. Jadi satu slide itu maksimum. Makanya Marwan tahu strategi host saya itu selalu dari tahun ke tahun sama satu slide. Saya belajar jelaskan semuanya. Ya, dari profesor saya di Harvard dulu, saya 2013 di sana, dia bilang kalau kamu bikin strategi perusahaan dan kamu harus bikin 10 atau 20 slide untuk menjelaskan, udah nggak mungkin. Gagal. Bilang. Belakangan malah saya cuma bilang ke teman-teman, strategi apa? Kita ada 3. Nomor 1A, nomor 2A, nomor 3A. Itu. Ya kan, Marwan ya? Kalau kita udah harus melakukan explanation yang panjang, udah nggak sampai. Saya dari teringat ketika ngambil tesis di PPM manajemen, salah satu aturan sama. Tesismu berapa ratus halaman harus kamu jelaskan dalam 11 slide. Itu masih banyak, termasuk judul dan terima kasih. Artinya poinmu cuma 13 dan harus dijelaskan dalam waktu 15 menit. Nah, saya coba itu berulang kali, dan kemarin ketika saya masuk ke Investor Day, saya coba pakai 2 slide. Excel Axiata selalu ikut dalam ajang MWC. Sekarang di 2024. Sebenarnya tujuannya apa? Harapannya apa untuk bisa ikut di ajang seperti ini? ya, jadi sebetulnya ajang seperti ini penting Pak, untuk melihat yang pertama adalah tren global. Jadi tren global apa sih yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, bukan cuma dari sisi teknologi tapi juga dari market requirement. Market requirement, kemudian juga adjacent bisnisnya, apa yang terjadi misalnya untuk B2B seperti itu. Jadi
melihat tren, kedua melihat pengalaman orang lain. Nah, ini yang menarik. Jadi kan kita di sini juga ketemu dengan operator dari seluruh dunia. Kita bisa belajar dari mereka, terutama yang mungkin yang udah lebih maju ya. Kebetulan kan Indonesia agak terbelakang nih, 5G kita belum punya. Orang lain kan lihat ya, udah ke 6G malah ya, udah mikirin 6G gitu ya. Jadi juga kita belajar dari yang lain. Pengalamannya pasti mereka punya learning curve, ada liku-likunya gitu ya. Kesalahannya apa yang bisa kita ambil dari situ gitu. Jadi belajar dari operator lain. Kemudian yang ketiga juga untuk memperkenalkan, ya kan, karena itu kita juga di beberapa sesi itu kita juga bicara gitu. Paling nggak memperkenalkan orang tahu Indonesia itu apa sih, marketnya seperti apa, terus Axiata juga strateginya bagaimana untuk menghadapi challenge di market dan mengambil opportunities yang di market. Jadi kira-kira 3 itu. Kalau di tahun 2024 Ibu tadi kan seharian ada di sana. Kira-kira udah ada gambaran untuk strategi Excel Axiata dibawa oleh-oleh buat ke Indonesia? Ya, jadi menurut saya yang pertama adalah bagaimana kita mengadopsi AI dengan bijak, ya. Karena terus aja kita juga ternyata kok saya salah ya gitu ya. Misalnya yang saya pelajari itu bahwa yang AI itu yang penting adalah bukan buru-buru, bukan cepat, tapi aman dulu. Itu yang saya pelajari. Jadi nggak perlu kita terburu-buru bahwa oke, ini adalah hal yang baru. Memang kelihatan tuh efisiensi yang akan kita dapat, udah kelihatan tuh dolar yang bisa kita save itu udah kecing gitu ya. Tapi ternyata drawbacknya juga ada. Jadi misalnya tuh begini, ini terus terang aja yang kita pernah salah gitu ya. Kita masukin chatbot langsung berkomunikasi dengan customer. Udah tuh kita kemarin. Padahal harusnya stepnya adalah kita chatbot atau AI itu untuk assist dulu agent. Nah, agentnya nanti kita udah lihat ini, udah tambah pintar, baru kita bisa langsung. Tapi harusnya kita tuh menggunakan itu untuk jangka waktu yang lumayan lama dulu. Jadi salah satu itu yang jadi yang mungkin karena tema tahun ini AI itu benar-benar jadi buzzword. Itu menurut saya pelajaran yang paling utama. Bagaimana AI ini dipakai untuk yang pertama adalah memperbaiki network operation. Jadi network operation ini kalau dengan otomatisasi itu akan jauh lebih, bukan cuma nanti kualitasnya lebih baik, tapi juga membawa cost saving yang luar biasa. Terus kedua, bagaimana AI bisa meningkatkan layanan ya untuk contact center, customer service. Terus yang ketiga, bagaimana AI ini dibuat supaya kita bisa tahu produk atau layanan yang cocok untuk setiap customer. Jadi untuk CVM, Customer Value Management. Nah, yang lain lagi adalah kalau sama juga mengenai 5G atau 6G. Jadi kalau yang saya lihat sekarang ini sebetulnya monetisasi 5G ini masih belum membawa value lah ya untuk yang customer operator yang sudah melakukan. Mungkin ada gunanya juga kita telat nih gitu ya. Ada gunanya. Jadi kita tahu bagaimana supaya 5G ini nggak memberikan beban buat kita yang luar biasa, karena setiap teknologi baru itu sebetulnya kan membutuhkan investment cycle, dan investment cycle ini paybacknya kan bisa lebih lama. Jadi bagaimana kita nanti 5G ini supaya paybacknya bisa jauh lebih friendly lah.